Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Nurnisani, NPM 1804041132, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Manajemen Perusahaan, dosen pengampu Ibu Atika Riasari. 1. Dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan materi manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Beberapa ahli mendefinisikan manajemen strategi atau manajemen strategik sebagai seni atau ilmu pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasi, serta evaluasi terhadap berbagai keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan manajemen strategi: 1. Memberikan arahan jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. 2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. 3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 4. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. 5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. 6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. 7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Proses manajemen strategi. Tahap formulasi. Membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategi pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi, termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Manfaat manajemen strategi. Proses dari manajemen ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang paling baik sebab interaksi kelompok yang mengumpulkan bermacam-macam keputusan strategi yang lebih besar maupun banyak. 2. Aktivitas dari formulasi strategi bisa mempertinggi kemampuan dan dari perusahaan dalam menghadapi bermacam-macam masalah yang sedang dihadapinya. 3. Keterlibatan dari pegawai dan formulasi strategi bisa memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi. Hasilnya akan membuat motivasi kerja pegawai semakin tinggi. 4. Penerapan dari manajemen strategi bisa membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. 5. Setidaknya manajemen strategi juga bisa mencegah timbulnya bermacam-macam masalah yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan dan juga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi masalah. 2. Dari penjelasan soal nomor 1, jelaskan strategi bisnis Wardah atau Honda. Pilih salah satu. Pada soal ini saya memilih produk Wardah. Yang pertama yaitu aspek produk. PT Paragon Teknologi dan Innovation telah menetapkan kebijakan dengan target konsumennya adalah konsumen menengah ke atas khususnya umat Islam. Hal ini merupakan strategi yang disusun oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation dalam rangka mengembangkan usahanya. Setiap produk PT Paragon Teknologi dan Innovation mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Semua produk yang dihasilkan merupakan kosmetik halal dan aman untuk para konsumen umat Islam karena komitmennya sebagai produk kosmetik bebas alkohol. 2. Aspek harga. PT Paragon Teknologi dan Innovation
harga yang kompetitif dan relatif terjangkau oleh konsumen dari golongan sosial menengah ke atas sebagai segmen utama. PT Paragon Teknologi dan Innovation menetapkan harga setiap produk yang sesuai, yaitu kisaran harga mulai dari 30.000 hingga 100.000. Dengan begitu konsumen tidak sulit untuk membeli ulang produk Wardah. 3. Aspek lokasi. Untuk pendistribusian produk diperlukan kejelian untuk memilih tempat-tempat strategi yang memiliki peluang bagus untuk memasarkan produk. Penjualan kosmetik Wardah dimulai sejak tahun 1995 melalui door to door, kemudian telah berkembang menjadi 22.000 outlet yang tersebar di department store dan pusat pembelanjaan di Indonesia dan Malaysia. Lengkap dengan konsultan kecantikannya, itu membuktikan bahwa kosmetik Wardah akan menjadi brand kosmetik yang mendapatkan tempat eksklusif di hati para konsumen, apalagi dengan adanya celebrity endorse sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan minat beli konsumen. 4. Aspek promosi. Mengingat betapa pentingnya citra produk yang baik dan bermutu di mata konsumen, kegiatan-kegiatan promosi secara rutin dan cukup gencar, baik berskala internasional, nasional, maupun skala daerah, dan kegiatan ini diprogramkan jauh sebelum waktu pelaksanaannya agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan. PT Paragon Teknologi and Innovation melakukan strategi promosi melalui media sosial, promosi melalui counter penjualan resmi produk Wardah, bahkan pihak marketing bekerja sama dengan beberapa artis untuk mempromosikan produk-produk terbaru dari Wardah melalui iklan dan melakukan tur ke beberapa kota besar untuk mempromosikan produk terbaru Wardah, dirangkaikan dengan beauty class dan menjadi sponsor pada acara-acara tertentu. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan bisa juga disebut CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. 4. Ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengganggu profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan menurut Anda. Tidak, karena fungsi dari CSR yaitu memudahkan akses menuju market seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan untuk program CSR sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang baik untuk mendapatkan market yang lebih besar lagi, termasuk di dalamnya bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menembus pangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR bisa membuat nama atau brand perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat luas. Selain itu, CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran program CSR, juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan sehingga limbah yang dihasilkan akan berkurang dan biaya yang untuk memproduksi juga akan lebih berkurang. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.